اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kita sering merasa ingin bisa seperti itu, bahkan kadang hati kita tersentuh. Para pemirsa, saya punya 5 tips supaya kita mudah untuk mempelajari irama Al-Quran, sehingga bacaan Al-Quran kita akan terasa indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pemirsa dan sahabat PLGM. Terkadang pada saat kita mendengarkan murotal yang dilantunkan oleh para qori, misalnya surat Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita sering merasa ingin bisa seperti itu, bahkan kadang hati kita tersentuh sehingga tertarik untuk mempelajari, kok bisa baca Quran seindah itu ya, gitu misalnya. Yang jadi masalah ketika kita mencoba untuk belajar kok beda atau mengalami kesulitan. Para pemirsa, saya punya 5 tips supaya kita mudah untuk mempelajari irama Al-Quran, sehingga bacaan Al-Quran kita akan terasa indah. Tips yang pertama, niatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita belajar irama atau belajar membaca Al-Quran ingin indah, maka langkah pertama adalah jangan pernah niat selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya amal kita ini bergantung pada niat kita. Kalau kita niatnya semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah apa yang kita lakukan dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita niat yang lain, misalnya kita niat untuk pamer supaya bacaan kita didengarkan oleh orang, atau supaya ketika sholat jamaah di masjid kita dipilih menjadi imam sholat. Itu sudah niat yang lain. Atau ada juga yang niatnya ingin juara ketika lomba. Jadi belajar Al-Quran kita menjadi qori musiman. Kalau lagi musim lomba kita mau belajar, tetapi kalau tidak ada lomba kita tidak mau belajar. Makanya janganlah menjadi qori musiman. Ingat, luruskan niat kita semata-mata ingin mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian tips yang kedua, belajar olah vokal dan olah nafas. Kenapa kita harus belajar olah vokal dan olah nafas? Karena memang alat untuk berirama itu adalah suara kita harus dilatih terlebih dahulu. Suara kita harus bagus, nafas kita harus panjang. Ibarat kita ingin menulis, kita harus punya pena terlebih dahulu. Kita harus punya alat tulis terlebih dahulu, baru kita akan bisa menulis. Dalam mengolah nafas dan mengolah suara ini ada 2 macam. Yang pertama yaitu olah nafas. Berikut latihan sederhana, yaitu kita melatih supaya nafas kita menjadi kuat. Caranya, ambil nafas
selembut mungkin ya, sepelan mungkin melalui hidung. Setelah itu ditahan di perut. Sampai kapan? Sekuat tenaga kita. Kalau sudah nggak kuat maka kita hembuskan. Hembuskan pelan-pelan seperti orang meniup sedotan mungkin ya. Nah, pelan juga ya, jangan langsung dihempaskan begitu saja. Setiap hari kita melatih seperti itu selama 10 menit. Itu adalah contoh latihan nafas. Kemudian yang kedua yaitu latihan nafas beserta olah vokal. Artinya adalah kita mengambil nafas kemudian dihembuskan beserta suara. Caranya hampir sama, hanya untuk yang kedua ini ngambil nafasnya dari mulut. Setelah itu tahan di perut dan keluarkan dengan suara A sepanjang-panjangnya sampai nafas kita habis. Silakan dilatih setiap hari sama, yaitu 10 menit. Kalau kita mampu untuk terus-menerus atau istiqomah, insya Allah akan berhasil. Kemudian tips yang ketiga yaitu belajar bersama guru. Jadi kita jangan belajar sendiri, tetap kita harus mencari guru ya. Silahkan bisa cari guru siapapun yang menurut pemirsa dan sahabat PLGM cocok untuk belajar ya, supaya kita diarahkan. Kemudian tips yang keempat, jangan malu untuk mencoba, jangan malu untuk praktek. Kebanyakan kita tuh ketakutan untuk praktek. Misalnya mendengarkan kemudian mencoba. Ya, kadang-kadang kita malu, harus berani. Meskipun di awal kita mendengar kok suaranya nggak bagus dan sebagainya, itu proses ya. Silahkan terus-menerus dan usahakan setorkan kepada guru kita. Ya, jangan malu untuk store. Kemudian tips yang kelima atau yang terakhir, kita harus bersabar dan banyak pengulangan. Jadi kalau kita bisa misalnya satu ayat atau satu irama, silakan sering dipraktekkan. Misalnya di surat Al-Fatihah, meskipun kita sudah mahir, ya kita harus sering mengulang-ulang supaya irama yang kita pelajari itu melekat dan bisa mencoba di surat yang lain. Itulah para pemirsa dan sahabat PLGM, 5 tips yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan selamat mencoba, semoga sukses. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.